Adik-adik, ibadah sekolah minggu mau mulai. Ayo, kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Sudah siap ibadah sekolah minggu secara online kan? Coba Kak Sofi mau cek dulu nih. Halo Kalista, sudah siap sekolah minggu online belum? Udah dong Kak. Aku udah mandi, udah gosok gigi, udah berpakaian baju rapi. Aku udah siap-siap sekolah minggu nih. Wah, keren banget. Tuhan Yesus pasti senang sekali melihat Kalista dan juga teman-teman yang lain meskipun di rumah aja, ibadah dari rumah tapi tetap mempersiapkan diri untuk ikut ibadah. Oke deh, selanjutnya Kak Sofi mau telepon siapa lagi ya? Siap-siap ya Kak Sofi telepon. Halo Alicia, lagi apa? Udah siap buat sekolah minggu belum? Halo Kak Sofi, aku baru selesai makan. Aku udah siap sekolah minggu dong Kak. Aku juga udah simpan makanan dan snackku. Aku juga udah simpan mainanku supaya ibadah sekolah minggunya fokus. Wah, luar biasa banget adik-adik. Iya, kita kalau ibadah harus tertib. Tidak boleh sambil ngobrol, apalagi sambil main. Jadi mainannya disimpan dulu ya adik-adik. Kak Sofi seneng banget ngelihat adik-adik sekolah minggu GB Grand Wisata semuanya pinter-pinter. Sekarang Kak Sofi mau cek satu orang lagi Kak Sofi mau coba telepon Jose. Halo Jose, apa kabarnya hari ini? Sudah siap sekolah minggu kan? Halo Kak Sofi, kabarku dahsyat, luar biasa dong Kak. Saya sudah siap banget untuk sekolah minggu Kak. Saya sudah menyiapkan Alkitab dan buku catatannya. Teman-teman di rumah, ayo ikut sekolah minggu ya, dengan sungguh-sungguh dan semangat ya. Yang masih tidur-tiduran, yuk kita duduk dengan rapi untuk Tuhan ya. Bener banget adik-adik, sekolah minggunya harus semangat dan jangan sambil tidur-tiduran ya. Pokoknya harus antusias. Yuk kita siapkan hati untuk ikut ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Halo teman-teman semua, kembali lagi di ibadah sekolah minggu GBI Grand Wisata bersama saya Gisela dan mama saya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat memuji dan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kalian tahu nggak? Tuhan Yesus itu baik banget loh. Karena Tuhan sudah menciptakan matahari untuk kita nikmati. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Musik! Sampai pada
kebaikan Tuhan. Kalau masih merasakan kebaikan Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Oh Giranglah yang dilanjutkan dengan lagu God is so good. Musik. Teman-teman, siapa yang di sini masih semangat untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya ya. Wah, baik banget teman. Nah, kalau masih semangat untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Musik. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama buka hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Kubuka Hatiku. Berfirmanlah Tuhan, mau
adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak sebelumnya mau ngajak adik-adik berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan, kami masih tetap bisa beribadah walaupun hanya secara virtual ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau pakai telinga kami untuk mendengar semua firman Tuhan agar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Yuk kita sama-sama siapkan hati kita fokus duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa siapkan Alkitab dan buku catatan serta alat tulisnya ya adik-adik. Dan pastikan adik-adik antusias ya mendengarkan cerita firman Tuhannya. Yuk sama-sama kita perkatakan, saya antusias. Sekali lagi ya adik-adik, saya antusias. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu di hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan. Ajar kami Tuhan untuk bisa tenang duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu masuk dan tertanam dalam hati adik-adik sehingga dapat bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 3 pasal 13 sampai 17. Adik-adik boleh pause dulu yang video ini, lalu adik-adik baca ayat firman Tuhannya ya. Adik-adik, perikop ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Adik-adik juga bisa membaca firman mengenai Tuhan Yesus dibaptis di Injil Markus 1 ayat 9 sampai 11, Lukas 3 ayat 21 sampai 22 dan Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Sekarang langsung kita simak ceritanya ya. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus lahir, kemudian ia tumbuh seperti layaknya manusia biasa adik-adik, sama seperti kita. Kemudian pada suatu hari, Yesus datang dari Galilea ke sungai Yordan. Tuhan Yesus mendatangi Yohanes Pembaptis dan minta dibaptis. Akan tetapi, Yohanes sempat mencoba menolak permintaan Tuhan Yesus. Yohanes berkata, "Akulah yang seharusnya dibaptis olehmu. Sekarang malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, "Biarlah hal ini terjadi, sebab dengan demikian kita melakukan semua yang dikehendaki Allah." Dan akhirnya Yohanes pun menurutinya. Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Adik-adik, setelah mendengar dan merenungkan cerita di atas, kita jadi tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang rendah hati adik-adik. Meskipun ia anak Allah, ia merendahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes agar kehendak Allah digenapi. Adik-adik, memberikan diri untuk dibaptis menandakan sebuah pertobatan. Manusia sebagai umat yang berdosa memberikan diri untuk dibaptis untuk lahir baru dan berbalik dari cara hidup yang lama menjadi serupa dengan Kristus. Nah, adik-adik bisa bayangkan kan betapa Tuhan Yesus yang tidak melakukan dosa sekalipun, ia memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Tuhan Yesus mau benar-benar taat kepada Allah Bapa dan benar-benar mau merendahkan dirinya. Adik-adik, selain itu, ada lebih dalam lagi makna Tuhan Yesus dibaptis loh. Tuhan Yesus dibaptis sebelum memulai pelayanannya di dunia, menandakan kalau di dalam pelayanannya pun Tuhan Yesus dimampukan oleh Allah Bapa. Adik-adik,
Hal ini mengajarkan kita juga buat merendahkan diri, bertobat dari cara hidup kita yang lama, dan sungguh-sungguh ikut kehendak Bapa di surga. Luar biasa kan adik-adik? Oleh karena itu, yuk adik-adik kita sama-sama mengucap syukur lebih lagi dan belajar meneladani Tuhan Yesus yang rendah hati, yang mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia berdosa sekalipun dia tidak berdosa dan sungguh-sungguh mengikuti kehendak Bapa di surga. Adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, adik-adik, dari ayat hafalan ini juga kita diajarkan untuk selalu merendahkan hati kita. Ketika kita menjadi pribadi yang rendah hati, Tuhan Yesus yang akan terus membawa kita naik, semakin tinggi dan tidak turun. Karena sesungguhnya adik-adik, kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa kasih-Nya. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai ya. Tetapi Roh Kudus belum selesai dan tetap bekerja dalam hidup adik-adik. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Gimana adik-adik sekolah minggu hari ini? Seru kan? Jadi untuk minggu depan jangan lupa ya untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online melalui channel YouTube GBI Guru Wisata ya. Untuk papa mama bisa follow Instagram Sunday School GW untuk mengetahui informasi mengenai sekolah minggu GBI Guru Wisata. Oh iya, kakak mau menyambut adik-adik yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah sekolah minggu online GBI Guru Wisata. Kami dan Tuhan Yesus mengasihimu. Nah, sebelum kita berpisah, yuk kita mau terima doa berkat dulu ya. Mari adik-adik yang manis, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus saja. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Bapa di surga di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, ayo sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.